يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لرضا الله وشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولهدينا الصالح ولما به سلفنا الصالحون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سيد النبي والمرسلين والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين ونسأل في المخلصين وجميع الملائكة المقربين الشهداء حضر الجلال محمد العظام الشيخ المقدس وإلى مؤلف الدين والشرع ونسأل الله الرشاد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المخصوص إلى مؤسس صدر المسجد وصاحب الجاه فضل المسجد ونفخ ورجل في تعمير المسجد، ثم خصوصنا رحمة من حضروا في أهل رضوانهم ولجمع حاجاتنا في أمور الدين والدنيا والآخرة، ولجمع أهل الهجر والسكين والطرح ولجمع رضانا كشف الله يا الله، ولجمع ولدي وتلاميذنا الذين يطلبون العلم وإلى ما كانوا صلوا وطلب عليه رحمة الصالحين والصالحات وجمهور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ma'asyiral ulama al-karamah, Bapak Kiai, para alim di dunia yang tansah kita taati, ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib, bagi kawasan kami memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo lalu rumiyin kesempatan ikan saya menikah sarang puji syukur kepada Allah supaya nikmat mereka tersa kaparingaken dumateng kita sami hingga telu menika kita saged hadir wonten masjid menika nindakaken ibadah ingkang wajib ingkang sunnah. Mugi supaya tansah dipun caket terus amal ingkang manfaat maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.
Salawatullah salamuhu tansah puji dumateng Kanjeng Rasul karena ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi kita sedaya tansah pinaringan syafaat benjing bentuk dan kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, semoga kita lanjutkan kajian kitab kita Irsyadul Ibad. Taksi membahas yang berkaitan dengan syirkul asghar, sirik ingkang alit utawi riya. Samenika dumugi halaman kang 136. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muslimun qala Allah ta'ala ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Tunggalipun hadis ingkang diriwayatkan dening Imam Muslim, Allah niku nate dawuh ingkang intine dawuh ngaten, aku luwih sumugi pira-pira sepupon ani syirki saking kang den sepupake. Artinya aku Allah itu zat yang tidak butuh untuk disekutui dari persekutuan. Allah itu tidak butuh siapapun untuk membantu dia, dan juga tidak butuh siapapun yang pada akhirnya makhluk bersekutu dengannya. Terus dikatakan barang siapa yang beramal asyraka fihi ma'i, yang dia itu memusyrikkan di dalam amal itu untuk selainku, jadi ngamal tapi dibarengi kali salih Gusti Allah, taraktuhu, maka akan aku tinggalkan orang itu, wasyirkahu, dan juga orang yang bersekutuan dengan orang itu. Sampai enak wong sing coba-coba justru memusyrikkan Allah, golek bolong saliyane Gusti Allah dalam kerangka ibadah misalnya, maka justru inilah yang menjadi penyebab dia akan ditinggalkan oleh Allah, termasuk orang yang dibela-belain, sing dibela-bela untuk bersekutu tadi, juga akhirnya ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah fungsi bagaimana ketika kita beribadah itu memurnikan, murni karena Allah. Kata-kata lillahi ta'ala, karena Allah itu ya memang semata-mata karena Allah, tidak usah dicampur adukkan dengan selain Allah. Sehebat apapun makhluk, tidak perlu diajak untuk akhirnya bersekutu ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai terjadi, disinilah yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Rasul, bahwa umatnya itu ada sebagian yang terseret ke dalam apa yang disebut dengan syirik kecil atau riya, seperti pembahasan kita kemarin. Wasammuai idza kana yaumul qiyamah utiya bisuhufin muhattamatin tusabu baina yaday Allah ta'ala, fayaqulu Allah lil malaikati akhbiru hadha wa alqaw hadha, fataqulu al malaikat wa izzatika ma wa'ayna fiha illa khairan, fayaqulu na'am lakin kana li ghairi wa la aqbalu al yawm illa ma batughiya bihi wajhi. Niki wonten malih setunggalipun penjelasan dari Kanjeng Nabi dari Samuai ingkang intinipun nalika mangki tinemu dina kiamat, ketika nanti hari kiamat sudah hadir, udian bisuhufin muhattamatin, maka akan didatangkan beberapa suhuf, lembaran-lembaran kertas nanti ini yang sudah dicap muhattam, wonten diplat dicap nanti. Terus akhirnya pun suhuf niki dipun aturaken wonten ing dalem ngersane
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tulisan-tulisan kertas jadi yang sudah ada begitu terus akan disampaikan kepada Allah. Fayaqulullahu lil malaikah, maka Allah berkata kepada malaikat, aqbilu hadza wa alqau hadza. Malaikat hadapkan ini suhuf wa alqau hadza, terus buanglah wideknor ini tapi berguaan. Itu kata Allah seperti itu. Mendapatkan perintah seperti ini, fataqul malaikat, maka malaikat berkata, wa izzatika ya Allah, demi keagunganmu, demi keagungan panjenengan, ma ra'ayna fiha illa khairan. Gusti, kami itu tidak melihat di dalam suhuf kecuali yang baik-baikmu. Catatannya kan di saya tuh Gusti, kenapa harus dibuang? Malaikat dimunatan. Allah jawab al-fayyunah, benar, lakin kana ligori, tapi sayang di dalam kebaikan itu ada sesuatu ligori, karena selainku. Bahwa ketika hamba itu amalnya dicatat di dalam suhuf, di dalam lembar-lembar itu, di balik kebaikannya ternyata dia juga menyimpan lain, yaitu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Allah menegaskan, wala aqbalul yaum illa mabdughiya bihi wajhi, dan aku tidak akan menerima pada hari ini kecuali apa-apa yang dicari karena mengharap keridhaanku. Dan padahal pada akhirnya nanti ketika sudah di hari pembalasan berikut, Allah itu tidak akan menerima kecuali apapun yang diupayakan hambanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti intinya Bapak Ibu, peringatan besar bagi kita semua ketika beramal, ayo bahwa tetap kita jaga lillahi ta'ala, hanya mengharap keridhaan Allah, hanya karena Allah, jangan diembel-embeli apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini juga butuh latihan Bapak Ibu, tidak serta-merta kula panjenengan ngamal langsung iso mancep madhep ngene Gusti Allah ngoten nggih. Karena ternyata wong ibadah niku bodhone yo bangga wonten nggih. Mangke teng ngendang niki badhe ketemu contoh-contoh konkret tentang apa yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi niku. Wa Ahmad wa Muslim, inna awwalan nasi yuqda alaihi yawmal qiyamah rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ayillahu ni'matahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qataltu fika hatta stushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta liqala jariyun ay syuja'un faqad qila thumma umira bihi fayushabu ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Bapak Ibu yang kita muliakan, satu riwayat dari Imam Ahmad juga Muslim, sesungguhnya permulaan manusia yang diputuskan perkaranya di hadapan Allah pada hari kiamat nanti adalah orang laki-laki yang dia ini mati syahid, kemudian dia didatangkan, kemudian juga Allah memberitahukan, memperlihatkan kepadanya nikmat-nikmatnya, dan dia tahu nikmatnya itu. Kemudian Allah bertanya, fama amilta fiha, hambaku, apa yang telah kamu kerjakan sehingga kamu mengatakan dapat nikmat seperti itu? Orang yang mati syahid ini berkata, qataltu fika atas tushhitu, Gusti, saya perang untukmu sampai akhirnya saya mati syahid. Qala kadzabta, tapi kata Allah, kadzabta, kamu berbohong, awakmu ngaku sih, kowe ngaku mati syahid. Walakinaka, tapi engkau itu telah perang supaya engkau dikatakan
pemberani, supaya sampai dikatakan kadal faqila tsumma amira, kemudian dikatakan kepada dia, dan pada akhirnya dia diperintahkan, dia diseret wajahnya sampai akhirnya dia dilemparkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh Bapak Ibu, ono peristiwa orang laki-laki yang jihad fisabilillah tapi nonton sampai diketahui dia mati syahid, tapi ketika hadir di pengadilan Allah nanti, apa yang dia katakan, dia Gusti, saya perang membela agamamu, saya mati syahid, tapi Allah katakan tidak, engkau berbohong, karena kemarin kamu ikut perang, kemarin kamu terbunuh bukan karenamu, tapi karena kamu kepengin diketahui orang, kamu kepengin terkenal disebut namamu menjadi orang-orang yang pemberani, orang-orang yang kesatria. Ini sampai karena salah niat saja orang yang secara zahir kelihatannya bagus karena mati syahid, ternyata Allah mempertanyakan itu, bahkan pada akhirnya dia dilemparkan ke dalam api. Bapak Ibu yang kita muliakan, nonton sebenarnya cerita tadi. Contoh dalam sejarah Islam itu salah satu panglima yang cukup terkenal, mempunyai keberanian yang luar biasa, memimpin banyak perang dan senantiasa unggul menghadapi lawan. Itu ada namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dengan julukannya Saifullah, dia sebutannya pedangnya Allah. Karena apa? Karena setiap kali perang di bawah komandonya mesti menang. Sampai satu saat ketika telah terjadi pergantian khalifah yang kedua, Umar ibn al-Khattab, tiba-tiba di tengah kecamuknya perang itu muncullah surat dari Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa Khalid bin Walid diganti sebagai panglima perang itu. Jadi sing menang berkali-kali itu ternyata oleh Umar justru dicopot jabatannya dari komandan dari panglimanya, dan akhirnya ini terjadi betul. Barengan itu Khalid dikepengen menghadap kepada Umar. Jadi sebenarnya apa salahku sehingga aku harus diturunkan dari jabatan panglima perang? Apa kata Umar? Khalid, engkau sama sekali tidak bersalah. Engkau tidak punya cacat di dalam perang. Toh setiap kali perang kamu mesti menang. Tapi Khalid, kamu juga tetap manusia biasa. Aku khawatir kalau nanti kamu terus menang mengalahkan lawan-lawanmu, jangan-jangan akan muncul kesombongan di dalam hatimu itu. Nyata lagi. Kira-kira dari tadi apa yang terjadi? Khalid kecewa atau tidak ini? Nanti biar cerita lagi. Kecewakah Khalid bin Walid? Tidak. Karena Khalid bin Walid itu perang karena Allah, dia sama sekali tidak kecewa. Bahkan Barnatan mengerti jawaban pelong bahwa dia itu diberhentikan bukan karena kesalahannya, semata-mata karena Umar punya punya penilaian tersendiri. Akhirnya dia pernah lagi. Konco-konco sahabat-sahabat yang lain bertanya, Khalid, sekarang kamu kan bukan panglima lagi, kenapa perang? Sampai kok dipangtenannya kok? Saya berperang untuk menegakkan Allah. Saya berperang bukan karena Umar. Saya jadi panglima atau tidak, saya tetap akan berperang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin boleh orang yang semodel Khalid bin Walid itu diambil. Kadang uangnya satu minggu moro-moro dipecat jadi ngeleprak, lungleng, jadi nabi. Terus pokoknya lemas, tapi tidak ternyata. Ini mencontohkan apa? Bahwa karena Khalid bin Walid itu betul-betul karena Allah, dia tetap semangat, dia tetap jihadnya betul-betul dilaksanakan dengan baik, dan itulah yang menjadikan namanya dan cerita ini menjadi inspirasi banyak orang dan juga umat Islam ketika orang berjuang di medan peperangan, dan hanya karena Allah dia akan menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari kiamat, dan namanya sampai saat ini dikenal menjadi salah satu panglima besar di dalam perjuangan ketika Rasulullah Muhammad SAW dulu.
wa rajulun nomor kaki ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana fa utiya bihi fa 'arafahu ni'matahu fa 'arafaha qala fama fa'amilta fiha qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamta liqala huwa 'alimun wa qara'ta al-Qur'ana liqala huwa qari'un faqad qila thumma umira bihi fayushabu 'ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Yang nomor 2 Bapak Ibu, ini masih menceritakan tentang orang-orang yang karena salah niat tadi mendapatkan kerugian di hadapan Allah adalah orang-orang yang belajar ilmu kemudian diajarkan ilmunya. Jadi yang ini boleh ilmu, baru boleh ilmu ini diulangi malah nanti. Kemudian orang ini juga waqara Al-Quran, dia juga membaca Al-Quran. Perang kami kemudian wis ngaji, gelem ulang, terus turun masalah Al-Quran. Tapi ternyata fa'utiya bihi, orang ini didatangkan, fa'arafahu, dia diperlihatkan oleh Allah nikmat-nikmatnya, dan dia tahu calon nikmat yang akan dia terima nanti. Maka Allah kemudian berkata, fa'amiltu fiha, apa yang telah amalkan karena untuk mendapatkan nikmat itu. Allah ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu, ya Allah, aku telah belajar sungguh-sungguh pada suatu ilmu, setelah mendapatkan ilmu kemudian aku ajarkan. Cara konsep agama pun sangat Bapak Ibu. Kalau ngomong nih thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin, orang itu wajibnya adalah mencari ilmu, betul ngaji. Kemudian kalau sudah pada tingkatan berikutnya lek sakit malih ilmu terus diulangi. Persis kata seiwa. Wa qara'tu fikal Qur'an, ya Allah, aku juga membaca untukmu Al-Quran kalamu itu. Qala kadzabta, tapi kata Allah, tidak, kamu berbohong. Walakinnaka, tapi engkau belajar supaya kamu dikatakan orang yang alim. Allah membalas pengakuan orang itu dengan enggak sampai bisa ngaji mengulangikan ben-ben terkenal dikenal orang jadi orang yang alim. Belakang di jadi orang alim itu ternyata juga tidak mudah Bapak Ibu. Bukan betulan jenengan orang pinter gambar koin nak ya betul pinter. Dia itu punya tugas juga bagaimana menata hatinya agar kepandaian yang telah dia kuasai, belajar ilmunya kemudian mengajarkannya, diberi banyak ilmu oleh Allah itu, dia tetap bisa bisa menata hatinya dengan baik, tunduk kepada aturan-aturan Allah, dan tidak ada peluang sedikit pun di dalam hatinya untuk mengatakan aku ini loh orang alim. Bahkan si paling berbahaya ketika mengatakan aku ini alim karena belajarku misalnya. Ilmu itulah konsepnya agama. Ilmu itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah orang itu harus sekolah, harus mondok, harus ngaji seperti ini adalah dalam rangka kita ini mencari ilmunya Allah. Toh, kalau Bapak Ibu, mungkin ngaji ini ada berapa puluh orang ini kira-kira nanti yang dia dapatkan apa sama kira-kira. Sing dilebokne datang pikiranipun kok bareng isak cara ditapai bareng isak engko kira oleh padha mboten Bapak Ibu. Mungkin dia boten nggih. Ya inilah ilmu juga seperti itu. Ada yang mancep mboten nggih. Kelingan bahkan minggu mendatang ditanya masih ingat. Tapi ada juga bareng ngaji mancep tinggal mulai turun dalan kok manus mereka jeblok sitok ya. Mungkin wonten nggih. Sama seperti itu juga, maka proses kita mencari ilmu itu sekali lagi dalam rangka melaksanakan kewajiban kita tolak, karena kita tahu bahwa kita ini orang biasa bisa mendapatkan ilmu itu karena memang harus dengan cara tolak, dengan cara mencari. Karena juga ada kalau Allah mau itu orang yang tanpa belajar Allah langsung memberikan ilmu, ada namanya ilmu laduni.
orang tahu belajar, orang tahu sekolah, tapi pinter dia kan. Ini dipraktekkan anak diri itu ya ibu balik rasa sekolah nih, neng makro aile, karena ya nggak iso tenang, karena kita harus tahu tingkatan kita. Pun termasuk bapak ibu lagi mau waqra'atul Quran, dan kamu membaca Al-Quran supaya kamu dikatakan qari'un, orang yang ahli baca Quran. Jadi orang yang baca Al-Quran sekalipun bapak ibu juga tidak mentang-mentang dia aman betul. Kalau terbersih dalam hatinya, kemudian perasaan-perasaan aku loh ahli baca Quran, aku loh suaraku apik dibanding yang lain dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik, ini juga hal-hal yang bisa merusak niatan-niatan baik. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, saya tegaskan dari kemarin bahwa hal-hal yang seperti ini bukanlah hal yang menjadikan kita tidak mau melangkah. Padahal kok berat ya? Wah, aku sama aku dari dua ngalir, ini saksi nawa yang goblok kayak aman, dojo. Aku sarana aku hati kok malah bermesin dari orang yang pintar mau orang, gak usah belajar pisang, ya malah jadi rusak aja. Belajar harus, ngaji juga harus. Masalah nanti kedepannya ya itu justru sambil kita jalan, sambil kita tata niat kita, sehingga apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis ini keilmuannya dapat kita pahami dan berakhirnya dapat kita praktekkan. Kemudian orang ini sama dengan yang tadi, akhirnya diperintahkan oleh Allah dan diseret wajahnya sampai akhirnya dilemparkan di dalam api neraka. Wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu Allah min isnafil mal kulli fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qala fama amilta qala ma taraktu min sabilin tuhibba an yunfaku fiha laka qala kadzabta walakinnaka fa'alta liqala wa jawadun faqad qila thumma umira bihi fayushabu ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Yang berikutnya yang nomor 3, ada cerita lagi terkait orang-orang yang mendapatkan kerugian nanti di hadapan Allah. Itu adalah orang-orang yang oleh Allah diberikan keluasan rezeki. Wong sing karo Gusti Allah dijembarne rezekine, kalih Gusti Allah diparingi napa nggih macam-macam harta benda, kae bondo semua kae nonton sampai akhiripun tiang ini dihadapkan kepada Allah, kemudian diperlihatkan kepada nikmat-nikmat yang calon akan diberikan kepada orang ini. Kemudian Allah bertanya lagi, fama amilta, apa yang telah kau amalkan, apa yang telah kamu lakukan? Orang laki-laki ini berkata, ma taraktu min sabilin, aku tidak pernah meninggalkan untuk berbuat kebaikan di jalan-Mu ya Allah. Maksudnya kula niki dengan paling bodoh kata Gusti, kula sampun infakaken zakat pun kula laksanakan karena menjalankan kebaikan sebagaimana Engkau perintahkan. Kata Allah, kadzabta, kamu berbohong. Sekali lagi, kamu berbohong. Walakinnaka fa'alta liqala huwa jawadun, tapi kamu melaksanakan itu semata-mata supaya kamu disebut sebagai orang-orang yang dermawan. Gak sampai aku sih, sampai kan kepingin lalu sergap sedekah, sergap infak dari wong sing dermawan kok, wong sing ngeluarkan kok. Ini Allah bertanya seperti itu. Kemudian akhirnya juga orang ini diperintah oleh Allah, dia kemudian diseret lagi sebagaimana teman-temannya tadi dengan wajahnya, kemudian dilemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu, ada 3 contoh yang dikemukakan di dalam hadis ini. Orang-orang yang secara kasat mata kelihatannya baik, orang yang mati syahid, orang yang belajar ilmu dan membaca Al-Quran, sampai orang yang menginfakkan hartanya, tapi karena di dalam hatinya terbersih sesuatu yang tidak sebagaimana Allah perintahkan, akhirnya dia justru dilemparkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa Tabrani wal Baihaqi yu'maru binasin yawmal qiyamah ila jannah hatta idza danu minha wastamshaqu raihaha wa nadharu ila qusuriha wa ila ma a'adda Allah li ahliha fiha nudu an asrifuhu anha la nasiba lahum fiha fayarji'una bihasratin ma yarji'ul awwaluna wal akhirun bimithliha فيقولون ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما رأيتنا من ثوابك وما أعددت فيها لأوليائك كان أهون قال ذاك أردت منكم يا أشقياء كنتم إذا خلوتم بارزتموني بالعظائم وإذا لقيتم الناس لقيتموهم محبطين تراؤون الناس بعملكم خلاف ما تعطونني من قلوبكم هبتم الناس ولم تهابوني وأجللتم الناس ولم تجلوني وتركتم للناس ولم تتركوا إلي فاليوم أوذيكم العذاب ما حرمتم من الثواب. Ini panjang, tapi intinya keterangan Bapak Ibu, riwayat dari Tabrani dan juga Baihaqi ketika diperintahkan nanti manusia nas pada hari kiamat diperintahkan ilal jannah ke surganya Allah hatta idza danau sampai ketika manusia sudah mendekat ke surga, kemudian karena dekatnya dengan surga dia sudah bisa merasakan bau surga. Ini keterangan kepada kita tahu bau surga itu yang konon dari jarak 500 tahun sudah berbau gitu. Nah ini wis mampu sakit mampu swarga. Kemudian orang-orang ini bisa melihat rumah-rumah panggung di surga, meroh napa gitu, calon-calon rumah di surga itu, dan juga kepada apa yang Allah telah janjikan kepada ahli surga di surga itu. Mesti urip cedek, semampu suaraku, omah-omah setara sampai segala sesuatu yang dijanjikan oleh Allah bagi para penghuni surga itu. Kemudian diundanglah, dipanggillah manusia ini, al-isifuhum, apa katanya, kembali osiro kabeh anda saking jadi, kembalilah kamu jauh dari surga, la nasibalahu, tidak ada bagian untukmu. Sewaktu tegus sekarang ternyata ada suara wes oh jadi kembali orang bagian lagi sintang ini kayak jenengan wis antri wis sewaktu wis ketemu malah balik wis entek ngono ya ndahnya susah lagi padahal di swarga jenengan antri beras nih terus dawa bener lengoh beras ini swarga wis ketok ternyata kon balik karena nggak ada bagian untuk surga itu. Akhirnya manusia ini fayarjiuna, mereka kembali bihasratin, dengan susah. Ya Allah, sudah gambaran surga ditampakkan, kon balik ada rasa susah dalam dirinya, sebagaimana tidak sebagaimana golongan-golongan yang awal dan yang akhir yang tidak merasakan itu awal. Fayaqulu, maka orang-orang itu berkata, Rabbana ya Allah la adkhaltana, andaikan engkau masukkan kami ke neraka, qabla an-turina, sebelum Allah tunjukkan ke kami apa yang telah engkau perlihatkan kepada kami dari ganjaranmu dan apa-apa yang telah kau janjikan di dalam surga untuk para kekasih-kekasihmu, karena ahwan, maka itu lebih gampang. Gambaran yang terkolah maka kemudian Allah berkata, Aradtu minkum ya asya', aku sengaja mengharapkan yang seperti itu, hai orang-orang yang celaka. Ngomongin terus didelok karo Gusti Allah. Kuntum idza khalautum barastumuni, hei wong-wong sing cilaka,
idza khalautum, ketika kamu sedang nyepi, sampai ini sepi untuk baros umuni, engkau perlihatkan semuanya kepadaku bil alghaimi, dengan beberapa keagungan. Sampai ini pas sepi-sepi di jalan koyo-koyo memuji-muji aku yang tenanan. Wa idza lagi tumunas, tapi lek senengmu kecenderungan wong-wong lagi tumuhunna, lagi tumuhum muhbiti, sampai wis cetuk wong-wong kae padha ibadah terus tarawuna sampai padha pamer-pamer kabeh. Ini ciri khas ngene. Orang-orang yang cenderung tidak ikhlas itu ketika dia sendirian lek ibadah itu jangan ketok lek napa nggih tenanan ngoten. Wis jan koyo iya on. Tapi lek kadung ning sandinge wong ini ada unsur dia pamer-pamerkan dengan wong. Nah, terus turau dan nas bi'amalikum, kau pamer-pamerkan kepada manusia dengan amal-amalmu, khilafa ma tu'tunani, berbeda dengan apa-apa yang engkau telah berikan kepadaku dari hatimu. Sudah 12 apa yang dia tampakkan dan apa yang dalam hatinya. Dan intinya dia ada unsur memamerkan ibadahnya. Wazil tunas, kemudian kau agungkan manusia dan kau tidak agungkan diriku. Ini sekuat ini. Mestinya Allah yang diagungkan, Allah yang dipuja-puja, tapi kalau pamer justru yang dipuja-puja diagungkan manusianya, bukan justru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa taraktum linnas, dan kau tinggalkan karena manusia. Walam tatraku ilai, dan tidak kamu tinggalkan karenaku. Bapak Ibu yang kita muliakan, bahwa ada centangan ini. Kadang-kadang orang yang tidak melaksanakan kebaikan karena manusia itu apa lagi? Wong ngelakoni barang api, karena wong api apa lagi? Ngelakoni barang hubungan wong lah. Gue benci sawangi sip, ini api betul nih. Yang kedua, saya ini orang lakoni barang api karena menungso. Wong biasanya bangun ibu-ibu biasanya pagi salat duha. Kalau naik tamu nih malam enggak, aku rasa Tuhan ya, aku diarani sergap. Ini api apa? Pribadi itu juga bukan tindakan yang benar, karena dengan fokus orang ini ketoknya kayak api, tapi ternyata jenengan biasa mengagungkan Allah karena adanya manusia. Justru Tuhan yang biasa menjadi tidak jenengan lakoni itu justru juga tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal yauma, maka pada hari ini aku akan berikan rasa pada tak ijek nih siramu kabeh al-azab dan siksa. Aku akan berikan kepadamu siksa ma'ama hurintu minat thawab, beserta apa-apa yang telah menghalang-halangi kamu semuanya dari pahala. Jadi kalau misalnya pahala terhalangkan, maka waktunya engkau mendapatkan bagian dari siksa. Bapak Ibu yang kita muliakan, mengatakan ini sekali lagi bagian akhir, monggo contoh yang kita tadi di awal, kebaikan amal kita, niat harus benar dan juga harus ditata betul agar tidak dicampurkan dengan sesuatu yang ada unsur pamernya atau memusyrikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu takut Bapak Ibu, tidak perlu takut untuk beramal harus tetap dilaksanakan karena itu perintah. Yang paling penting adalah menjaga setiap amalan kita agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika akan beramal dan pada sholat kan ada yang biasanya itu ada yang baca syahadat, ada lagi membaca surat An-Nas, ada yang baca lagi yang orang-orang thariqah. Kenapa sih itu tadi? Kenapa? Kenapa itu? Allahumma anta maksudi walidaka matlubi. Nah, ada yang baca itu intinya apa itu? Napa
manteng ini Gusti Allah, manteng ini Gusti Allah, dan mudah-mudahan nanti dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Aten Bapak Ibu, mungkin-mungkin wonten guna dan manfaatipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمدا شاكرا حمدا معينا حمدا يوفي العمل ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم السلام. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال والمقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله ربنا على نور المؤمن أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. هدانا الله وإياكم أجمعين وعافى منكم. الله الموفق لكم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.